wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabarnya Ibu? Sehat Ibu Ratna? Sehat. Ibu Aminah gimana? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Itu Ibu Syukri gimana keadaannya Ibu? Sehat dong? Alhamdulillah ya. Sehat kan? Ya Ibu, alhamdulillah sehat. Oke, karena sepertinya saya lihat wajah-wajah bahagia Ibu pada hari ini, di ruangan hari ini juga, di ruangan yang berbahagia ini, sepertinya kita lanjutkan materi kita pada sesi kali ini dengan gembira gitu Ibu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kita aja tepuk semangat untuk kita semua. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Oke, siap Ibu. Kalau gitu kita mulai aja materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan penelantaran dan juga eksploitasi seperti yang di sini. Nah, gini Ibu-ibu. Ini kita punya brosur nih. Kita punya brosur di sini yaitu mengenai pencegahan penelantaran dan juga eksploitasi. Oke, udah Ibu lihat kan semuanya? Oke, udah. Jadi hari ini kita itu membahas mengenai penelantaran dan juga eksploitasi di modul perlindungan anak. Oke Ibu. Jadi di sini boleh dong saya coba nanya sama ibu-ibu gitu ya. Apa sih yang Ibu tahu mengenai apa itu penelantaran? Ada yang tahu Ibu? Oke, Ibu Syukriah, silakan Ibu, apa itu penelantaran menurut Ibu? Iya, baik Ibu, kita kunci jawabannya ya. Iya, oke. Ada yang mau kasih pendapat mengenai apa itu penelantaran? Yuk, silakan Ibu Zahara. Jatuh semua. Apa, nanti kita pasang lagi. Ibu Zahra tadi bagus Ibu. Oke, kita kunci juga jawabannya. Oke, sebelum kita jelaskan mengenai apa itu penelantaran, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Aminah dan juga Ibu Syukriah ya. Untuk Ibu Syukriah dan juga untuk Ibu Zahara. Bacakan mengenai satu buah cerita mengenai Tasripin. Jadi kita dengarkan akan saya tanyakan mengenai apa sih cerita ini gitu. Oke, jadi ada seorang anak di suatu desa yaitu di Bayumas, Kecamatan Cilongo, Jawa Tengah. Si anak ini bernama Tasripin. Dia berusia 12 tahun. Tasripin ini sendiri dia mempunyai 3 orang adik, yaitu yang pertama bernama Dandi 9 tahun, Rianti umurnya 7 tahun, dan juga Sidario umurnya 5 tahun. Ayah dari Tasripin ini sendiri bekerja di Kalimantan bersama kakak keduanya. Kebetulan si Tasripin ini anak nomor 2 Ibu. Dia mempunyai 1 orang kakak dan juga 3 orang adik. Si kakak ini ikut bersama si ayah pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah gitu. Sementara ibunya ini sudah meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan si Tasripin, si kakak nomor 2 ini, yang setiap hari dia harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah,
dari jam 7 pagi, pulangnya itu jam 12 siang. Kadang sehari Tasripin bisa mendapatkan uang sebanyak 30 ataupun 40 ribu rupiah sehari. Uang ini Tasripin membelikan sayuran beserta makanan-makanan pokok lainnya. Sisanya dia jadikan jajan si adiknya. Sisa dari duit dari membeli bahan pokok, dia jadikan jajan untuk 3 orang adiknya. Kemudian sebelum si Tasripin ini pergi ke sawah untuk mencari nafkah, dia harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makanan untuk adik-adiknya, dia pun juga bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musala depan rumahnya. Di sini juga dijelaskan bahwa si Tasripin ini anak yang putus sekolah karena dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 3 adiknya. Oke, jadi setelah ibu mendengarkan cerita yang telah saya paparkan ini, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi ketiga adik-adiknya? Apa aja sih ibu pekerjaan yang dilakukan Tasripin dan juga tanggung jawab yang dia pikul untuk memenuhi dan juga mengurusi 3 adiknya? Ya, tadi saya melihat ada 3 orang yang angkat tangan. Silakan 1 orang saja yang saya ambil ibu ya. Saya dengarkan pendapatnya. Silakan Ibu Nunung. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Nunung. Oke, tadi yang Ibu Nunung jelaskan sangat jelas ya. Si Tasripin ini dia bekerja di sawah. Sehari dia bisa mendapatkan duit dari 30 sampai 40 ribu sehari. Kemudian Tasripin ini juga bertanggung jawab untuk ketiga adik-adiknya. Dia bisa dengan dia memasak, dia mencuci, dan juga dia bertanggung jawab untuk tingkah laku ketiga adiknya ini. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai cerita ini juga, yaitu nah ini yang paling penting Ibu. Menurut Ibu semua, berdasarkan cerita yang tadi, apakah pekerjaan dan juga tanggung jawab yang seperti yang Tasripin lakukan tadi itu layak untuk anak seusia Tasripin yang baru berumur 12 tahun? Ada yang mau menjawab? Ya, itu ada tuh. Silakan Ibu. Siapa Ibu namanya? Ibu Ani. Baik Ibu Ani, silakan Ibu. Gimana Ibu? Menurut Ibu apa yang Tasripin lakukan itu apakah layak untuk seusia si Tasripin yang baru 12 tahun? Ya, baik Ibu. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Ani. Dan benar seperti yang Ibu Ani katakan bahwa pekerjaan yang seperti tadi itu tidak layak untuk anak yang baru berumur 12 tahun. Seharusnya anak yang baru berumur 12 tahun itu dia masih dalam tumbuh kembang. Dia mengeksplor potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan juga dia masih seharusnya anak usia 12 tahun itu dia masih bersekolah. Tapi pada kenyataan Tasripin ini karena harus menghidupi ketiga adiknya, dia harus putus sekolah dan juga harus melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab si ayah. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah ataupun juga kerabatnya terhadap si Tasripin beserta ketiga adiknya?
ada yang mau menyatakan pendapat? Ya, silakan Ibu Anto. Ya, Ibu. Benar. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Anto. Benar seperti yang Ibu Anto katakan, bahwa seharusnya ini bukan menjadi beban dan juga tanggung jawab si Tasripin. Ini seharusnya menjadi beban dan juga tanggung jawab si ayah. Walaupun si ayah memang pergi merantau Kalimantan, seharusnya dia menitipkan kepada saudara-saudara dan juga lingkungan ataupun tetangga di sekeliling rumahnya untuk menjaga si Tasripin gitu. Dia juga bisa menitipkan si Tasripin beserta 3 adiknya ini ke neneknya ataupun sepupunya, intinya untuk dititipkan kepada keluarga, biar ada orang yang bisa melihat bagaimana keadaan si Tasripin beserta ketiga adiknya ini. Tidak boleh dilepaskan secara tanpa ada pengawasan sedikit pun. Itu kalau memang seperti itu yang dilakukan oleh si ayah Tasripin, itu masuk ke dalam kategori penelantaran. Itu begitu Ibu ya. Baik, terima kasih, hebat sekali jawaban dari Ibu Anto. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari apa itu penelantaran. Ini dari tadi Ibu jatuh ya. Sudahlah, biar saya pegang saja kalau gitu. Nah, di sini dijelaskan mengenai pengertian penelantaran anak. Di sini dijelaskan bahwa penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang, perhatian terhadap anak. Anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79. Di sini juga sudah bisa Ibu lihat di sini di brosur ini mengenai apa itu pengertian daripada penelantaran. Intinya, anak itu merupakan tanggung jawab orang tuanya. Ketika si anak ini tidak dipenuhi, baik itu kebutuhannya, itu termasuk ke dalam kebutuhan sandang, papan, dan juga pangan. Di situ juga termasuk kebutuhan rohani dan juga jasmaninya, dan di situ juga termasuk kebutuhan kasih sayang dan perhatian dari seorang tua. Jadi ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka itu tindakan tersebut bisa disebut dengan penelantaran anak. Ya, kalau memang nanti Ibu mempunyai pertanyaan mengenai pembahasan kita pada hari ini, nggak apa-apa Ibu tanyakan aja nanti pas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja sesi kita pada hari ini ya. Ya Ibu, terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir pada hari ini dan juga ikut berpartisipasi di pertemuan kita hari ini.